Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Indah Lailawati dan saya bekerja atau bertugas di SMP Negeri 3 Kediri. Dan sekitar tahun Juni 2009, saya menjadi guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Kota Kediri. Dan alhamdulillah di tahun 2021 sekolah kami SMP Negeri 3 Kediri merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Sebagai guru bimbingan dan konseling, tentu saja kami bertugas untuk membantu siswa, memandirikan siswa, dan juga bisa membantu siswa dalam kesejahteraan psikologi atau well-being psikologi. Dan 4 bidang yang kami ampuh diantaranya adalah membantu siswa dalam perkembangan bidang sosial, bidang pribadi, bidang akademik, dan bidang karir. Nah, dari sekian bidang yang kami ampuh, maka kebetulan saya mencoba menerapkan metode edutainment dalam membina siswa-siswi kami untuk mengembangkan bakat dan minatnya, baik di bidang pribadi, sosial, karir, maupun belajar. Metode edutainment yang kami terapkan diantaranya yaitu mencoba mengajak anak-anak untuk membuat proyek secara individu, yaitu membuat komik digital menggunakan aplikasi Comic Strip It yang berbasis Android. Latar belakang saya kenapa saya menggunakan metode edutainment, yaitu mengajak anak-anak untuk membuat komik digital dengan proyek individu. Terbersit latar belakangnya adalah ketika di masa pandemi COVID-19 saya merasa anak-anak sudah mulai bosan, dan ini juga saya membuat angket kecil-kecilan bahwa sekian persen anak memang menunjukkan sikap atau mengeluh ataupun sudah bosan dengan daring dan setiap hari melulu dia menggunakan HP yang itu ujung-ujungnya tidak maksimal dalam pembelajaran, tetapi mungkin anak-anak menggunakan HP-nya itu untuk sosial media, atau mungkin kita tidak bisa mengendalikan anak-anak menggunakan HP atau Android mereka untuk hal-hal yang kurang baik. Sehingga dalam latar belakang yang seperti ini saya berpikir untuk berinovasi membantu anak-anak bagaimana membuat layanan bimbingan konseling yang tetap mengandung unsur edutainment, yaitu mengandung unsur pendidikan, tetapi juga ada unsur hiburan atau rekreatif. Nah, salah satu yang terbesit di benak saya adalah saya ingin mengajak anak-anak memanfaatkan HP atau Android yang dimiliki oleh setiap siswa di SMP Negeri 3 Kediri untuk bisa bermanfaat dengan lebih baik, diantaranya dengan mengembangkan bakat minat anak-anak, dengan membuat komik digital, dengan menggunakan aplikasi Comic Strip It yang berbasis Android. Karena setiap anak memiliki HP atau Android, maka dengan mudah dan dengan sederhana anak-anak bisa mendapatkan aplikasi Comic Strip It seperti ini. Logonya bisa di-download di masing-masing Android dengan membuka Play Store. Lalu langsung aja ketik Comic Strip It, maka setelah itu kita install dan masuk ke aplikasi HP anak-anak masing-masing, dan anak-anak bisa memulai untuk mempelajari menu-menu Comic Strip It itu, kemudian bisa langsung praktek. Menurut saya, untuk metode edutainment menggunakan proyek individu membuat komik secara digital melalui aplikasi Comic Strip It, menurut saya cukup efektif untuk anak-anak, di mana selain anak-anak mengandung unsur pendidikan, juga mengandung unsur suatu yang menyenangkan. Dan saya pikir ini juga bisa dikaitkan dengan kemampuan anak-anak di bidang STEAM, yaitu S-nya yaitu anak-anak bisa mengembangkan saintifiknya atau ilmu pengetahuannya. T-nya anak-anak bisa mengembangkan teknologi, bagaimana anak-anak kekinian zaman sekarang sudah mampu menggunakan teknologi dengan berbagai aplikasi, diantaranya aplikasi Comic Strip It. Kemudian E-nya yaitu engineering, di mana anak-anak bisa merekayasa bagaimana dia mengotak-atik sehingga komik yang dihasilkan terlihat indah dan terlihat bagus sesuai dengan tema yang mereka buat. Kemudian A-nya yaitu anak-anak juga bisa mengembangkan daya imajinasinya di bidang seni, pewarnaan, komposisinya, dan sebagainya, sehingga lebih menarik komik-komik yang dibuat oleh anak-anak di HP mereka.
mengembangkan M-nya, yaitu matematiknya. Bagaimana besar kecilnya, kanan kiri, atas bawah, sehingga gambarnya lebih proporsional, lebih cantik, dan lebih terlihat lebih indah dan elegan. Kemudian dikaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bahwa dengan metode edutainment anak-anak membuat komik digital ini, anak-anak juga bisa berkolaborasi, anak-anak juga bisa bergotong royong, anak-anak juga bisa mengembangkan nalar kritisnya, anak-anak juga bisa mengembangkan wawasan globalnya, karena tema-tema yang diambil anak-anak ternyata luar biasa, tidak hanya di sekitarnya tetapi juga bisa berwawasan luas dan global. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan membuat proyek ini adalah bisa menumbuh kembangkan bakat minat mereka. Karena tidak semua anak memang berbakat di bidang olahraga, tetapi sebagian anak juga bisa berbakat di bidang seni dan sebagainya. Di lain itu, di komik pun juga banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor, kemampuan bahasanya, kemampuan seninya, dan itu akan sangat menumbuhkan bakat minat mereka, apapun selanjutnya yang akan mereka inginkan. Tetapi dari metode komik ini anak-anak bisa mengeksploitasi kemampuan mereka di berbagai bidang. Lalu bagaimana penerapan metode ini? Untuk pelaksanaan secara daring, maka saya menyiapkan tutorial dengan dua jenis atau dua macam. Saya siapkan tutorial secara video. Kemudian yang kedua, saya juga menyiapkan PPT atau PowerPoint yang saya share di WA group maupun di Google Classroom. Sehingga ketika mereka di rumah, mereka bisa mempelajari lebih dalam lagi secara mandiri di rumah, bagaimana tahap-tahapnya, mulai dari membuka Play Store, kemudian menginstal, kemudian mempelajari menu-menunya, sampai dia mengambil gambar, kemudian save-nya atau penyimpanan dari komik per halaman maupun 2-3 halaman, sehingga dia bisa mengulang lagi dari tutorial yang sudah saya berikan ke anak-anak. Sedangkan pelaksanaan secara luring atau tatap muka di kelas terbatas, saya mencoba langsung praktek ke anak-anak. Saya tunjukkan ke HP-nya anak-anak bagaimana mulai dari awal tadi, yang mulai kita melihat di Play Store, mengambil aplikasinya, kemudian prakteknya, mengambil gambarnya, menyimpannya, kemudian bagaimana mengambil temanya dan sebagainya, sehingga ini tidak butuh 1 kali 2 pertemuan, tetapi saya pakai 5 kali pertemuan. Berarti ini artinya proyek ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 minggu untuk menghasilkan karya yang indah seperti ini. Karena setiap anak nanti saya anjurkan untuk membuat 3 halaman, karena 3 halaman ini akan menjadi satu cerita komik yang menurut mereka adalah itu kesenangan dari mereka atau yang mereka inginkan, sesuai jadi temanya bebas, tidak dibatasi, sesuai apa yang mereka inginkan. Ini ada yang tema klasifikasi makhluk hidup seperti ini, kemudian ada lagi yang ini cara melaporkan berita hoax. Nah, ini juga sudah kekinian. Kemudian ada juga, karena sekolah kami adiwiyata, ada yang mengambil tema juga cara menjaga kebersihan. Ini beberapa tema yang sudah dibuat oleh anak-anak terkait proyek komik digital. Dan respon siswa ketika di luring, mungkin saya bisa langsung melihat reaksi anak-anak. Mereka sangat antusias bagaimana mereka memikirkan apa ya kira-kira tema yang akan saya buat. Kemudian bagaimana cara kita selfie, karena ini salah satu kelebihan komik strip ini adalah anak-anak bisa mengambil dari foto selfie mereka sendiri ketika main bola, ketika mereka bermain, ketika mereka menyiram tanaman, atau mereka melakukan aktivitas lainnya di sekolah maupun di rumah. Mereka bisa foto, kemudian bisa mereka jadikan sebagai komik yang mereka inginkan.
setelah pertemuan kedua atau ketiga, saya akan menanyakan bagaimana komik yang sudah mulai dibuat oleh anak-anak, dan mereka sudah bisa bercerita bagaimana susahnya ternyata membuat sebuah tema, dan ini otomatis akan mengembangkan kemampuan sains mereka, literasi mereka, bagaimana mereka mencari-cari apa kira-kira yang menjadi sumber judul atau sumber tema dari komik mereka. Dan kendalanya mereka rata-rata mengatakan idenya sulit Bu, apa ya? Kemudian ada juga yang saya belum bisa Bu, ini bagaimana untuk mengatur gambarnya, saya kesulitan Bu, bagaimana ini untuk menemukan gambar yang pas dengan judul saya. Nah, itu beberapa kendala yang dihadapi oleh anak-anak, tetapi senyampang itu luring ataupun daring, saya akan memberikan umpan balik ataupun memberikan saran-saran ke mereka, tetapi tetap mereka yang akan menentukan pilihan objek mana ataupun tema apa yang akan mereka gunakan. Dengan berbagai hambatan ataupun kesulitan yang dialami anak-anak, maka saya ketika daring, saya mempersilahkan anak-anak untuk bisa WA di grup, sehingga ketika ada satu anak yang bertanya, mereka jika ada yang mengalami hal yang sama, mereka bisa merespon, oh seperti itu saran-saran dari kami sebagai gurunya. Sedangkan ketika luring, maka saya persilahkan kepada anak-anak yang sudah bisa membuat komik, saya berikan kesempatan untuk menjadi tutor sebaya. Artinya anak-anak yang bisa sudah silakan untuk membantu anak-anak yang masih kesulitan, sehingga mereka dengan asiknya tidak merasa digurui, karena yang memberikan masukan atau yang mengajari mereka adalah teman-teman mereka sendiri sampai mereka selesai mengerjakan komik dengan tuntas. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa dengan layanan bimbingan dan konseling metode edutainment, strategi project individu membuat komik digital dengan aplikasi komik strip yang berbasis Android bisa membantu anak-anak untuk menumbuhkan bakat minatnya. Dan di akhir sesi atau di akhir layanan bimbingan dan konseling, saya juga menyelipkan sedikit angket bagaimana reaksi mereka tentang layanan bimbingan konseling ini. Dan rata-rata sekitar 80% lebih mereka menyatakan senang menerima layanan BK dengan membuat komik strip ini. Dan mereka juga berharap lain waktu bisa ada ide-ide lagi yang disampaikan oleh guru BK, dan juga mereka ingin juga agar membuat komik ini menjadi salah satu bagian dari ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri Kediri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.